Baiknya se-flat mungkin pada saat merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting aplikasi di iPhone untuk merekam film. Nah, kalau di beberapa video-video sebelumnya kan banyak sekali komentar ya, Bang, itu gimana sih cara setting supaya bisa bikin film pakai handphone? Ya, beberapa film atau karya dari kami, dari Enterimo, itu memang menggunakan handphone ini. Kalau mau tahu, ini adalah iPhone SE. iPhone-nya bukan iPhone yang ini ya, tapi iPhone SE Special Edition. Ini masih yang versi kecil. Memang pada saat fase editing juga mempengaruhi hasil, dan juga pada saat merekamnya pun mempengaruhi hasil. Nah, rahasianya apa? Beberapa film seperti film film pendek saya itu film Lurik Biru, kemudian From Bocah Gunung Kidul ke Eropa, kemudian Netizen Cerdas, kemudian juga video klip terakhir saya mencoba buat video klip Karep Ati, ada di channelnya GK Project. Saya membuat dua dengan ini, tetapi dengan teknik-teknik tertentu ya, lighting dan segala macam perlu diperhatikan. Tapi device-nya menggunakan ini, dan salah satu tekniknya adalah menggunakan software tambahan. Karena kalau menggunakan software bawaan dari iPhone, yaitu kamera biasa, kamera seperti ini ya, ini teman-teman nanti bisa lihat di screen-nya seperti ini ya. Misalnya saya ngarahnya ke sana ya. Nah, ini ya, kamera seperti ini nih. Ini hasilnya seperti ini ya. Biasa aja gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman nanti menggunakan software yang saya gunakan, itu pasti hasilnya berbeda. Nah, software apa sih yang saya gunakan? Yaitu Filmic Pro ya, Pro. Karena ini device adalah iPhone, tentu tidak murah. Jadi nggak seperti di Android banyak yang free ya. Sebenarnya sih murah ya, cuma sekitar 70.000 atau 60.000 gitu kalau nggak salah. Karena saya sudah lama itunya, bisa dibuka aja di App Store harganya berapa. Terakhir saya tidak ajarkan cara menginstall. Langsung aja saya membuka nih Filmic Pro. Kita lihat sama-sama ya. Ya. Filmic Pro itu ya, misalnya ke sini deh ya. Ya, ini tampilan awalnya dari Filmic Pro ya. Bisa lihat di sini tampilan awalnya dari Filmic Pro seperti ini. Yang perlu diperhatikan, sebenarnya saya tidak akan ajarkan detail ya. Di bagian yang bergerak-gerak itu adalah bagian barnya untuk ini. Kemudian kalau seandainya untuk ini untuk audionya ya. Kalau untuk desain pertama, saya biasanya yang saya sampling adalah biasanya ini ya, ini bisa di-adjust kayak gini. Nah, ini untuk fokus, yang kotak itu fokus. Bisa dilihat hasilnya. Nah, fokusnya seperti apa? Ya, tuh, hasilnya berbeda. Perhatikan. Ya, ini saya tidak akan sedetail itu, ini juga saya ngasal aja. Kemudian ini biasanya aperture atau berapa sih tingkat intensitas, lihat. Nah, ini disesuaikan karena kalau nggak, lihat, perhatikan ada flicker, kedip-kedip. Ya. Ada rumusnya, silakan pelajari dari internet banyak supaya tidak ada flicker atau kedip-kedip ya. Itu dan berikutnya adalah yang paling mendasar dari sisi misalnya pewarnaan dulu deh. Pewarnaan, klik yang tadi ya, ini tombol yang ini diklik. Defaultnya seperti ini. Ini terserah mau seperti apa ya, bisa kelihatan ya. Ada perubahan tuh, lihat kanan kiri. Tapi sebaiknya pada saat syuting itu se-flat mungkin ya, jangan diwarnain dulu karena mewarnai ada nanti pasca syuting ya. Jangan diwarnai pada saat merekamnya, merekam film apalagi ya. Jadi flat itu warnanya tidak di-adjust, dinaikkan dulu ya. Tidak ada color grading. Kalau gini kan udah color grading nih, diwarna-warnain, kontras, tidak segala macam suwarna. Dan ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ingat, ini adalah menggunakan handphone, jadi sangat intensitas cahaya itu sangat penting sekali. Kalau nggak nanti bintik-bintik ya gambarnya. Jadi benar-benar diatur, jangan mainan warna karena bisa menyebabkan bintik-bintik. Nah, di sini ada pilihannya seperti ini. Ya, di Filmic Pro itu ada pilihan seperti ada warna natural, dynamic, flat, atau lock versi 2. Lock versi 2 ini biasanya ada di Sony, punyanya Sony ya. Sony A7S itu biasanya lock 2, itu saya biasa syuting video klip menggunakan Sony itu lock versi 2. Cuman ini
kalau direkam dia akan cepat panas karena ini bagaimanapun handphone dia merender seolah-olah itu lock versi 2, bisa diturunkan menjadi versi flatnya lebih rendah lagi, dynamic. Tapi kalau seandainya ini hanya kebutuhannya untuk nge-vlog, nggak usah mainan kayak gini, langsung aja natural. Ini lebih kepada sifat dari warna flatnya mau seperti apa gitu ya, seperti itu. Kalau berikutnya ini udah sebaiknya jangan dimainin sih. Vibrant, saturation itu ada nanti urusannya di pada saat ngedit kayak gitu. Waduh, baterai saya udah mau habis. Oke, langsung aja karena baterainya sudah mau habis. Cepet-cepet aja ya, saya nggak akan ngajarin panjang-panjang. Nah, yang penting-pentingnya aja. Kalau udah disetting warnanya yang suka, misalnya warnanya seperti ini, langsung yang diperhatikan adalah ini. Set klik tombol ini ya. Nih, yang ada roda-roda ini diklik. Yang pertama, yang paling penting adalah audio device. Ya, jangan lupa ini jangan sampai begini. Defaultnya biasanya kalau baru install begini, tapi di save to camera roll. Kalau nggak nanti ribet banget untuk transfernya. Jadi yang paling penting adalah save to camera roll, ya, supaya ada di dalam camera roll atau di DCIM atau ada di folder galeri. Kalau ini begini nggak ada di folder galeri dan hanya bisa dibuka dari aplikasi ini dan ribet, ya. Jadi save to camera roll. Oke. Nah, kemudian kalau resolusi terserah. Ya, resolusi terserah. Nah, ini ada aspek rasio banyak tuh, bisa langsung begini. Ini enaknya aplikasi ini bisa gini tuh. Mau seperti apa? Tapi kalau saya tidak pernah kayak gitu, nanti saya pada saat bikin 2:3:1 ini tidak pada saat syuting, tapi biasanya saya bikin 16:9 baru nanti saya cropping pada saat editing. Ini bisa ada H280, 2K, 4K gitu kan. Tetapi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas ya. Ini Apple standard aja kalau untuk vlog biasa, nggak usah 4K, biasanya turunin ya. Nah, ini ada filmic quality, ada filmic extreme, tapi ingat, ini semakin tinggi semakin cepat ngehang handphonenya. Jadi jangan terlalu memaksakan handphone, apalagi untuk merekam durasi panjang. Udah capek-capek ngerekam, begitu mau di stop, error, dan handphonenya restart. Akhirnya apa yang sudah syuting panjang nggak bisa dipakai, ya. Nah, ini kayak gitu. Ini soal dari kualitas. Ya, tinggal di setting aja. Yang tadi kemudian frame rate. Aduh, udah mau habis ya. Frame rate itu standarnya terserah teman-teman, bisa 30 untuk YouTube, kalau film 24 ya. Nah, audio. Nah, audio ini biasanya bawaan mic dari sini atau ditambah pakai kayak clip on yang saya pakai nih. Tetapi untuk menambah clip on, saya tidak akan menjelaskan di sini bagaimana cara menggunakan. Saya akan menjelaskan sendiri khusus bagaimana membuat audio itu bisa dipasang di aplikasi walaupun menggunakan handphone. Nanti ada kontennya sendiri ya. Jadi subscribe dulu, jangan lupa di subscribe. Nanti ada konten yang berikutnya lebih saya jelaskan mengenai ini. Sebenarnya itu aja sih yang mau saya sampaikan. Gini loh, di sini ada image stabilization. Kenapa saya cuma kok pendek banget sih bang penjelasannya? Karena sisanya itu adalah bagaimana imajinasi kreasi teman-teman untuk men-setting ini. Ada bawaan juga preset ya, ada beberapa, nggak ada preset. Kita bisa menyimpan preset saja sih. Kalau ini sih memang saya udah bikin preset sendiri. 2K, 4K, 60 fps tergantung kebutuhan. Yang paling mendasar jangan lupa ini, device save to camera roll ya. Saya udah pernah banyak ngerekam begitu, tiba-tiba mau ditransfer nggak bisa karena saya lupa bikin ini. Jadi sebelum merekam, pastikan save to camera roll. Ini bisa ada guide, biasa standar kalau mau buat bikin garis-garis. Misalnya ada guide, bisa kayak gini tuh. Mana tadi? Misalnya ini. Yuk, mana ini? Suka kemana-mana dia. Gitu. Oke. Sisanya untuk awal tidak perlu dimainkan dulu ya. Ini adalah settingan awal. Yang perlu diperhatikan adalah yang paling penting save to camera roll, setting audionya pakai mic internal atau eksternal ya, karena bawaan dari handphone video tidak bisa merekam mic dari eksternal. Jadi harus pakai software ini kalau pakai iPhone ya. Untuk bagaimana cara setting audio saya akan masukkan di konten berikutnya. Subscribe dulu. Ini cuma untuk setting kamera. Kemudian resolusi udah biasa, frame rate udah biasa. Sisanya adalah sebaiknya se-flat mungkin pada saat merekam menggunakan kamera handphone sehingga pada saat color grading itu bisa enak. Gitu dulu ya. Jadi cara yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara merekam itu menggunakan iPhone karena software bawaan tidak bisa
merekam menggunakan audio, tidak bisa di-adjust flat atau tidak. Karena pada saat syuting semua itu awalnya harus flat, audionya harus jelas, sehingga butuh audio eksternal. Caranya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Ingat, tadi yang saya jelaskan adalah silakan download. Nama aplikasinya di Apple Store adalah Filmic Pro. Ya, silakan di-download, kemudian nanti tinggal diinstal, dibayar. Cara pembayaran seperti apa? Sebenarnya untuk Filmic Pro ini tidak direkomendasikan bagi yang masih merintis karena ada budget di sini ya. Tetapi saya ingin menjelaskan saja bahwa saya membuat film menggunakan ini yang sangat hanya dengan handphone. Tapi memang handphonenya kenapa saya pilih ini, karena dari iPhone bisa merekam dengan 4K ya, kualitasnya 4K. Kemudian kalau saya merekam hanya dengan menggunakan bawaan aplikasi perekam videonya, itu tidak bisa mengatur flatnya, tingkat shadownya seperti apa. Jadi gambarnya kontras banget lah ya, kayak gini nih. Bedanya apa sih yang kalau flat tuh kayak gini ya. Jadi seperti itu ya. Itu dulu. Jangan lupa subscribe karena di channel ini tidak hanya menjelaskan bagaimana soal install kayak gini atau menggunakan aplikasi gini, ada juga banyak tutorial film, bagaimana cara ngambil angle yang bagus, bagaimana merekam audio yang baik, hanya menggunakan handphone, kemudian juga bicara dengan artis, pakar, banyak sekali konten-konten yang menarik di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalakan supaya teman-teman ketika ada konten yang baru bisa mendapatkan informasi ya. Ingat, jangan lupa di save to camera roll kalau menggunakan Filmic Pro. Itu kesalahan yang paling menyebalkan yang kadang orang suka lupa menggunakan Filmic Pro. Sudah capek-capek syuting, nggak bisa ditransfer ke komputer. Ya, karena agak ribet kalau tidak dibikin save to camera roll. Ya, kayak gitu ya. Kayak gitu dulu. Jangan lupa subscribe karena sharing. Ayo jangan lupa bagikan, sebarkan karena sharing. Bagikan yang baik dan buang yang buruk.